Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadullah wa nasta'inullah wa nastaghfirullah wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, para anggota pembekam dan para pecinta bekam dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak kami di sini. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa dalam acara upgrading spesial PBI. Acara upgrading spesial PBI ini adalah merupakan sebuah layanan kami dari Perkumpulan Bekam Indonesia Pusat untuk memberikan sebuah layanan perbaikan kepada seluruh pembekam dan juga kepada pencinta bekam dimanapun teman-teman berada. Karena kita meyakini bahwa salah satu di antara sunnah Rasul, salah satu di antara kebaikan yang bisa kita lakukan, walaupun cuma satu kebaikan itu terbatas dengan kemampuan kita, tapi kalau kita melaksanakan kebaikan itu dengan sungguh-sungguh, insya Allah itu juga akan bisa menjadi amalan kebaikan kita sebagai modal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku sekalian, para anggota PBI dan juga para simpatisan Perkumpulan Bekam Indonesia yang sedang menyimak kami pada hari ini, alhamdulillah, sampai hari ini tercatat yang mendaftar untuk mendapatkan e-sertifikat dari anggota PBI sudah tercatat sekitar 299 orang. Ini sebuah berita gembira yang menunjukkan bahwa ternyata animo para anggota PBI untuk aktif di PBI, di Perkumpulan Bekam Indonesia sangat tinggi sekali. Dan juga kami melihat bahwa dari klik yang kami dapatkan sekarang sudah mencapai 700 klik lebih. Artinya sudah 700 orang yang ingin mendaftar, tapi mungkin karena mereka sebahagiannya belum menjadi anggota, mereka belum bisa mendaftar untuk mendapatkan e-sertifikat. Tapi tidak mengapa. Insya Allah PBI dengan seluruh jajaran trainer-trainernya, PBI dengan seluruh jajaran pelatih-pelatihnya akan terus mengadakan pelatihan-pelatihan untuk merekrut lebih banyak orang lagi sehingga bekam ini bisa membumi. Sebagaimana komitmen kami untuk menjaga dan membumikan dakwah bekam ini. Sahabat-sahabat sekalian, bersama kita hari ini pada saat ini sudah bersama dengan kita yaitu Bapak Insinyur Bruri Mahendra, nggak pakai data ya. Pak Insinyur Bruri Mahendra, ini beliau adalah merupakan Ketua Harian Perkumpulan Bekam Indonesia yang pada hari ini alhamdulillah beliau akan membagikan ilmunya bersama kita, yaitu ya memang judulnya kita bikin ya dari PBI Pusat agak provokatif ya Pak ya. Jangan membekam ya dengan tanda seru. Maksudnya adalah sebelum Anda memahami aspek-aspek pra pembekaman sehingga bekam yang Anda laksanakan tidak akan berbuah hasil yang buruk. Justru malah akan menghasilkan hasil yang baik dan insya Allah akan menghasilkan hasil yang membuat para klien-klien Anda yang Anda bekam tidak akan menjadi kapok, bahkan mereka akan menjadi semakin cinta dengan bekam. Dan ini akan kita dengar sama-sama dari Pak Mahendra pada hari ini. Dan beliau ini juga kita kenal sebagai seorang yang sukses mengelola klinik herbal insani dan juga yang terbaru dalam waktu yang tidak lama beliau berhasil mengembangkan taman wisata herbal insani ya Pak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini sampai mencakup sampai berapa Pak per hari Pak? Pernah sampai berapa? 10.000. Masya Allah ya, sampai 10.000 kunjungan di Taman Wisata Herbal Insani. Jadi luar biasa. Memang ketua harian kita ini adalah merupakan sosok yang sangat gigih ya. Saya kenal pribadi beliau ini sangat gigih, sangat semangat sekali berjuang sehingga mencapai apa yang beliau capai hari ini. Nah teman-teman sekalian, mari sama-sama kita dengarkan dari Ketua Harian Bapak Mahendra sambil kita menunggu juga yang lain masuk.
Jangan kita sia-siakan ilmu beliau ini luar biasa. Kita akan sama-sama mendengarkan paparan beliau tentang aspek-aspek penting yang perlu diketahui pada waktu pra pembekaman atau sebelum dilakukan pembekaman. Baik, monggo silakan Pak Mahendra. Saya undur diri dulu. Silakan teman-teman biar bisa melihat apa yang akan disampaikan oleh Pak Mahendra. Silakan. Baik, alhamdulillah, masya Allah, jazakallah khair, Ustaz Hakim. Ini teman-teman bisa ditampilkan kah ininya? Tampilan merekanya bisa nampak enggak nih, supaya pengen lihat? Enggak ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di acara malam ini dalam kajian ilmu tentang bekam. Ini Ustaz Hakim ngasih judul KAN ini aneh sampai puyeng ini sebenarnya. Masya Allah. Ustaz Hakim nggak bisa ya? Nggak ada suara. Pak, ada Pak. Ini teman-teman yang dari daerah nggak tampil kah? Dari daerah mereka bisa menuliskan di chat Pak. Jadi memang sengaja di webinar ini kita menggunakan fitur seminar sehingga peserta tidak ditampilkan. Kecuali pakai Zoom meeting Pak. Ya. Pengen sebenarnya lihat mereka ini kondisinya bagaimana. Masya Allah. Nanti Pak, insya Allah Pak. Kan kita sudah merencanakan tanggal 28 kita akan ada lagi. Nah ini bocoran ya buat teman-teman ya. Insya Allah kita tanggal 28 kita akan ada lagi bersama dengan Pak Ketua Pak Zaidul Akbar. Cuman memang nanti untuk tanggal 28 kalau kita mau pakai fasilitasnya pakai Zoom meeting sehingga bisa melihat semua peserta, harus dipastikan bahwa yang hadir semuanya adalah peserta dan bukan adalah anggota dan bukan yang non anggota Pak. Gitu aja Pak sebetulnya Pak. Ini supaya bisa menyebar luas aja sebetulnya. Baik. Ini yang masuk udah 107 ya? Ya, 107 betul. Dari 200 lebih. Baik. Kita mulai saja, semoga yang belum masuk nanti bisa mengikuti perlahan. Judulnya adalah jangan membekam sebelum memahami aspek penting prabekam. Ini judul yang bagus sekali ya. Jadi ketika judul ini terlontar langsung Anda mencari apa kira-kira hal-hal penting yang harus dipersiapkan atau disiapkan oleh seorang yang ingin membekam. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, ada 3 aspek yang harus yang harus dipahami oleh kawan-kawan pembekam. Oke, klik. Tampilkan itu kan. Wah. Bentar. Oke. Ya. Ya, sudah. Ada 3 aspek nih. Yang pertama ini dari gambar ya. Jadi kompetensi dasar seorang pembekam itu ada 3 hal. Ini sebenarnya saya pengen berinteraksi juga nih dengan kawan-kawan, bertanya tentang mereka memahaminya seperti apa. Tapi mungkin di layanan berikut ya, Ustaz Hakim ya. Ya, di sini juga bisa Pak, tapi dengan melalui fasilitas chat Pak atau fasilitas answer. Nah, beda ada meeting biasa ya. Bisa dipilih dengan baik pertanyaannya. Nah, interaktifnya jadi agak terbatas. Pertama yang harus kita perhatikan atau yang harus kita telaah adalah terapisnya. Jadi ada 3 aspek yang wajib atau yang harus dikuasai atau dimengerti oleh seseorang yang ingin melaksanakan bekam. Yaitu yang pertama adalah sisi terapisnya dulu. Apa sisi terapisnya yang perlu diperhatikan di sini adalah akidah yang lurus ya. Kebaikan akidahnya. Jadi seseorang pembekam itu pertama akidahnya dulu yang diperbaiki. Jadi bukan keahlian ilmu penyakitnya, ilmu diagnosanya, ilmu tentang peralatannya,
cara pijat dan ini dan itu, bukan. Tapi kalau dia ingin menjalankan terapi bekam yang sebenarnya, maka akidah terapisnya dulu. Kalau akidahnya bagus, keberkahan Allah akan kasih. Apapun keluhan yang kita hadapi terhadap pasien kita, kalau akidah kita bagus, ketergantungan kita sangat kuat kepada Allah, maka penyakit yang sesulit apapun, niscaya Allah akan mudahkan. Nah, yang pertama itu akidah. Yang kedua adalah niat. Seorang pembekam itu rata-rata sering lupa kenapa dia harus membekam, untuk apa dia membekam, kemudian tujuannya akhirnya itu bagaimana. Jadi aspek niat seorang pembekam itu harus ditempatkan di awal, sebagaimana kita sholat. Jadi kalau niatnya tidak sesuai, yang dia dapat hanya aspek yang kecil saja, dunianya saja. Tapi ketika diniatkan untuk memperbaiki kesehatan seseorang dalam rangka menguatkan pasien ini agar lebih bagus ibadahnya, itu yang sebenarnya harus dipegang oleh seorang terapis. Jadi niatkan sebelum dia membekam itu adalah mengobati pasien, kemudian dengan mengobati itu harapannya pasiennya dapat menjalankan ibadah dengan sempurna. Kesembuhannya itu untuk itu. Jangan sampai niat ini tidak terlontar, nanti ketika dia sembuh, dia bermaksiat pada Allah, asbab kita mengobati dia. Misalnya nih, ada seseorang mengalami gangguan seksual impotensi. Asbab kita bekam, dia menjadi sehat bugar kembali. Karena tidak diluruskan niat kita, tidak diarahkan pasien kita untuk misalnya kembali kepada Allah, kemudian taat kepada Allah, nanti dia bermaksiat lagi. Misalnya begitu. Sehingga niat seorang terapis bekam ini betul-betul di awal harus lurus. Dengan niat yang lurus itu, semoga Allah sembuhkan dia dan Allah menjadikan pasien kita itu pasien yang kembali menjalankan amal-amal ibadahnya dengan baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, aspek ilmu. Ini baru terapisnya nih. Apa aspek ilmu yang harus dikuasai oleh seorang pembekam sebelum dia melakukan bekam? Itu banyak sekali aspeknya. Tapi ada hal-hal yang mendasar. Pertama, tentang seorang terapis bekam, dia harus tahu tentang teorinya. Teori bekam itu seperti apa sih? Kapan dia harus bekam yang terbaik seperti apa? Kemudian prakteknya bagaimana? Peralatan yang digunakan seperti apa? Alat yang bagus dan tidak bagus itu bagaimana? Kemudian terapis juga harus tahu tentang penyakit ini penyebabnya apa, penyakit ini dampaknya nanti bagaimana, penyakit ini nantinya akan berkomplikasi kemana. Nah, seorang terapis harus menguasai 3 aspek itu. Saya ulangi, yang pertama akidahnya lurus, niat sebelum membekamnya harus diperbaiki, kemudian keilmuan-keilmuan yang mendukung terapi bekam itu sendiri. Nah, kemudian hal-hal yang paling penting yang harus dikuasai oleh seorang terapis bekam sebelum dia membekam itu adalah bisa menangani aspek-aspek kedaruratan kalau terjadi. Saya ambil contoh, misalnya ada terapis membekam pasien terjadi kondisi muntah-muntah. Nah, seorang terapis harus tahu bagaimana cara mengatasi kondisi pasien muntah pada saat dibekam, setelah membekam, atau beberapa menit setelah dibekam. Nah, kondisi-kondisi seperti ini penting sekali supaya tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan berdampak mudarat. Ada lagi pernah masuk berita pada saat dibekam pasien hilang kesadaran, pasien pingsan. Nah, sebagai seorang pembekam dia harus tahu bagaimana cara mengatasi kondisi-kondisi seperti ini. Sebelum melakukan bekam, apa-apa yang mungkin akan terjadi nanti, seorang terapis harus menguasai. Misalnya timbul bulai misalnya. Kalau terjadi bulai atau melepuh bagaimana? Kalau misalnya terjadi memar bagaimana? Tiba-tiba pasien kejang, apa yang harus dilakukan? Nah, hal ini harus dimengerti dulu, dikuasai dulu, baru dia melakukan tindakan bekam. Itu yang aspek pertama. Aspek yang kedua adalah seorang terapis mengerti betul tentang kondisi pasiennya sebelum dia lakukan bekam. Jadi ada kondisi-kondisi di mana pasien itu boleh dibekam, pasien itu tidak boleh dibekam.
kondisi ini harus dipahami oleh seorang terapis sebelum dia melakukan bekam. Jika tidak diperhatikan kondisi ini, maka akan dampaknya negatif nantinya. Saya ambil contoh. Datang seorang klien dalam kondisi segar bugar. Menurut analisa kita, oh ini dia dalam kondisi sehat, kondisi bagus, olahraganya bagus, dilihat dari fisiknya, ceria datangnya, ternyata pasca dibekam, kemudian muntah, kemudian pingsan. Timbul pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Terjadinya karena seorang terapis tidak sanggup menganalisa lebih dalam tentang kondisi pasiennya. Kenapa ini bisa terjadi? Yang paling banyak biasanya pasien ini pada malam harinya kualitas tidurnya kurang sehingga mengalami kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya memang aspek seorang terapis mengetahui atau mengenal tentang bagaimana kondisi klien atau bagaimana kondisi pasien itu sangat-sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mungkin saja terjadi. Semisalnya tadi pasien mengalami pusing pasca bekam, pasien mengalami muntah pasca bekam, atau mungkin hilang kesadaran pingsan pasca bekam, atau mungkin demam pasca bekam dan segala macamnya. Oleh karenanya, aspek memahami tentang kondisi pasien ini menjadi indikator yang sangat penting di samping hal-hal yang perlu dia kuasai, misalnya tentang penyakit dan lain-lain. Kemudian faktor yang ketiga yang perlu dipahami oleh seorang terapis bekam sebelum dia melakukan tindakan bekam, yakni mengetahui tentang sarana-sarana penunjang. Sarana penunjang apa yang perlu disiapkan oleh seorang terapis bekam itu, apakah sarana penunjang ini layak atau tidak layak, kemudian tempat prakteknya seperti apa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kemudian sarana penunjangan limbah yang semestinya itu seperti apa, perizinannya bagaimana, kemudian cara menangani pasien itu bagaimana, semua itu merupakan satu kesatuan yang harus dipahami oleh seorang terapis. Nah, oleh karenanya hal-hal ini menjadi sesuatu yang sangat urgent, tiga aspek ini yang menjadi pilar bagi seorang terapis untuk dikuasai. Oke, kita coba lihat satu persatu. Next. Rekan-rekan sekalian, tentu kita sudah terbiasa menangani bekam ya. Bekam itu ada dua posisi. Posisi yang biasa kita lakukan itu ada yang duduk, ada yang berbaring. Timbul pertanyaan, kapan kita menyarankan pasien kita duduk dan kapan harusnya kita menyarankan pasien kita berbaring. Kondisi ini menjadi sebuah hal yang sangat urgent, sangat penting bagi pengetahuan seorang terapis sebelum melakukan bekam. Karena kalau salah menetapkan ini, itu bisa berdampak negatif. Terutama pasien-pasien yang memiliki keluhan-keluhan tertentu. Saya ambil contoh. Secara umum, orang mengatakan bahwa bekam dengan berbaring itu bekam yang paling aman. Bekam dengan kondisi berbaring mengakibatkan pasien itu lebih rileks, lebih rileks, kemudian kesimpulannya insya Allah aman. Tapi pernyataan ini tidak selalu benar. Ternyata untuk kasus-kasus tertentu, dengan berbaring justru menimbulkan mudarat. Contohnya apa? Contohnya misalnya pasien dalam kondisi sesak napas misalnya. Sesak napas entah dia karena asma, sesak napas entah karena gangguan jantung. Nah, jika kita tidak memperhatikan aspek-aspek ini, maka kita langsung, ayo Bapak, ayo Ibu bekam dengan kondisi berbaring. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi bukan pasien semakin rileks, tapi semakin memberi dampak yang kurang baik bagi pasien. Begitupun pasien yang kondisi duduk. Nah, kalau kita misal lihat pasien itu dalam kondisi kurang fresh, tidurnya juga kurang, jamnya kurang, atau pasien dalam kondisi yang tidak stabil emosinya, maka jangan dilakukan bekam dalam kondisi duduk. Apa yang terjadi? Yang terjadi banyak secara pengalaman. Ada yang pasien mengalami muntah, ada yang mual, ada yang pusing, ada yang pingsan bahkan. Nah, oleh karenanya
menetapkan kapan pasien itu harus berbaring, kapan harus duduk, ini merupakan faktor penting sebelum melakukan pembekaman. Nah, secara umum, kawan-kawan sekalian, membekam pasien dengan kondisi berbaring itu risikonya jauh lebih ringan. Oleh karenanya, saran saya, jika mendapati pasien dengan kondisi stabil, tidak ada keluhan apa-apa, seyogyanya dia berbaring saja. Dengan berbaring itu, pasien lebih rileks, kita juga lebih nyaman dibandingkan dengan duduk. Nah, kalau dalam posisi duduk, sebaiknya duduknya tidak duduk vertikal seperti gambar ini, tapi duduk menggunakan kursi bekam khusus dengan kemiringan kurang lebih sekitar 15 derajat sampai 20 derajat. Jadi kondisi pasien dia agak miring, ya, agak posisinya miring. Dengan kondisi duduk yang miring ini, pasien juga akan mengalami kondisi yang sangat rileks. Nah, kondisi sangat rileks inilah yang sangat kita butuhkan dalam memaksimalkan khasiat daripada bekam. Itu ya, kira-kira kawan-kawan sudah memahami tentang dua kondisi yang harus kita mengerti, harus kita kuasai sebelum melakukan tindakan bekam. Oke, baik. Kawan-kawan sekalian, hal terpenting sebelum kita melakukan bekam, selain kita menguasai keilmuannya tadi, selain kita mengetahui kapan dia harus duduk dan kapan dia harus berbaring, aspek yang tidak boleh kawan-kawan lupa dalam pembekaman adalah riwayat perdarahan. Riwayat perdarahan ini sangat simpel, tapi ketika tidak kita tanya, ini bisa risikonya sangat luar biasa, terutama bagi orang-orang yang terindikasi ada mengalami kelainan pada endap darahnya. Siapa mereka? Itu menurut para ahli, pembekaman pada kasus-kasus pasien dengan penderita hemofili maka sangat berisiko. Oleh karenanya, kawan-kawan sebelum melakukan bekam, ini hal yang paling urgent yang tidak boleh lupa sama sekali, adalah bertanya tentang riwayat perdarahan. Bagaimana cara bertanyanya? Ketika pasien datang, ditanya apa keluhannya, kemudian umurnya berapa, tinggal di mana, kapan keluhannya terjadi, ada komplikasi atau tidak. Yang tidak boleh lupa satu hal adalah riwayat perdarahan. Bapak, Ibu, kalau Bapak mengalami perlukaan, apakah luka yang dihasilkan ini darahnya cepat berhenti atau tidak? Kalau pasien kita, klien kita berkata bahwa, oh iya, kalau saya kena luka, alhamdulillah cepat berhenti darahnya. Lain lagi kalau dia bilang, oh iya Pak, kalau saya kena luka, biasanya darahnya lama berhentinya, ngalir terus. Saya harus ke rumah sakit, saya harus ke puskesmas untuk menangani kasus yang kecil ini. Kalau itu terjadi, maka kawan-kawan sekalian, jangan lakukan tindakan bekam dalam kondisi apapun, walaupun pasien memaksa, walaupun pasien harus mengisi inform konsen sekalipun. Karena kalau kawan-kawan melakukan bekam pada pasien ini, apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya kawan-kawan akan repot nantinya. Harus mengantar dia ke rumah sakit, atau harus menangani dia secara khusus, sehingga lukanya ini bisa tertangani. Nah, biasanya orang-orang dengan kelainan endap darah ini itu terjadi pada pasien hemofilia. Oleh karenanya jangan lupa ditanya sebelum dilakukan pembekaman. Oke, slide. Nah, kemudian bekam ini seperti ini ya, rekan-rekan sekalian. Timbul pertanyaan, kenapa pasien yang kita bekam ada yang darahnya sedikit, ada yang darahnya sedang-sedang saja, dan ada yang darahnya sangat banyak, seperti gambar yang ditampilkan ini. Kawan-kawan sekalian, ini dapat terjadi karena beberapa hal. Nah, kalau ini terjadi, maka apa yang harus dilakukan? Itu yang paling penting. Jadi seorang pembekam harus bisa menganalisis pasiennya. Kalau ini terjadi, maka dampaknya akan begini. Gitu. Oleh karenanya, hal-hal backup antisipasi harus dilakukan. Nah, timbul pertanyaan, kenapa pasien dibekam kok darahnya bisa sebanyak ini? Kemungkinannya banyak. Yang pertama, mungkin dia mengkonsumsi obat pengencer darah misalnya. Kemungkinan kedua,
mungkin saja pelukaan yang dilakukan itu terlalu dalam sayatannya, sehingga menyebabkan darah yang keluar begitu banyak. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau ini sudah terjadi? Yang harus dilakukan adalah proses pembekaman dihentikan dan tidak boleh ditambah lagi. Apa indikatornya? Indikatornya adalah jumlah darah yang dikeluarkan. Kalau kira-kira sudah mulai mendekati 350 cc kira-kira, maka proses bekam tidak boleh dilanjutkan. Nah, kawan-kawan sekalian, tentu sudah pernah belajar ya di beberapa lembaga khusus yang menyatakan bahwa boleh dan tidak boleh pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah ini dibekam, boleh atau tidak. Sebenarnya enaknya ini kita berinteraksi. Dengan berinteraksi kita bisa saling bertanya jawab ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita jumpai pasien kita sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, kemudian dia datang kepada kita pengen meminta dibekam, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita luruskan niat, dia datang ini dia pengen berobat, karena mungkin bergantung dengan obat sintetik, maka dia pengen mengambil manfaat dari bekam ini, maka dia lakukan bekam. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita dalam membekam orang-orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah ini tidak boleh dengan jumlah kop yang banyak. Pertama, dibekam dulu maksimal 3 titik atau minimal 1 titik dulu pada titik akhir. Pada saat dibekam, perhatikan darah yang keluar dari kop tersebut. Kalau darahnya banyak yang keluar, maka sebaiknya tidak menambah jumlah kopnya. Tapi kalau darah yang keluar tidak terlalu banyak, maka boleh ditambah 2 di bawahnya, ditambah lagi 2 di bawahnya, sambil memperhatikan apakah darah yang keluar dari setiap kop yang dibekam itu darahnya banyak atau tidak. Karena tidak semua orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah itu darahnya banyak yang keluar, tidak semua. Nah, oleh karenanya karena ketidaktahuan kita, maka pembekaman pada orang yang menggunakan obat pengencer darah itu dilakukan secara bertahap. Kahil dulu sambil diperhatikan apakah darahnya banyak atau tidak. Kalau tidak ada atau kalau darahnya sedikit, tambah lagi di bahu. Kemudian kalau ada lagi, kalau darahnya sedikit boleh ditambah 2 di bawahnya dan seterusnya. Nah, itu menjadi satu indikator kepada kita bahwa banyak atau tidaknya kop yang digunakan pada pasien-pasien ini itu tergantung dari kondisi pasien itu sendiri. Tentunya dari yang telah kita perhatikan. Oke, coba. Bentar ya, bentar. Kemudian kawan-kawan sekalian, kalau menjumpai kondisi saat ini ya, seperti ini, apa yang harus dilakukan? Pertama, setelah bekam, ini kan pasien mengalami kehilangan darah yang cukup banyak ya. Tanpa kita tahu tiba-tiba ini terjadi, tanpa kita tanya sana sini, tiba-tiba ini terjadi. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, begitu bekam selesai, pasien disarankan untuk istirahat sebentar di klinik kita masing-masing. Kemudian berikan bagusnya makanan yang mengandung klorofil tinggi ya, bagusnya. Atau berikan kacang hijau. Atau pasien disarankan untuk mengkonsumsi madu dan jahe. Supaya pasca bekam dengan keluarnya darah seperti ini, itu tidak menyebabkan pasien kemudian pusing atau badan tidak nyaman dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti inilah yang diperlukan supaya seorang terapis ketika menghadapi hal seperti ini tidak bingung, tidak takut, kemudian menimbulkan aspek yang kurang baik terhadap dirinya atau bahkan terhadap pasiennya. Kalau terapisnya bingung, khawatir, dan takut, nanti pasiennya jauh lebih bingung dan takut. Akibatnya nanti menjadi hal yang kurang baik. Nah, kemudian kita lihat aspek yang lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan bekam. Ya, tadi saya ulang ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu kondisi pasien kita seperti apa. Kita tahu riwayat perdarahan dia bagaimana.
Kemudian kita tanya tentang dia mengkonsumsi obat pengencer darah atau tidak. Yang ketiga, hal yang tidak boleh dilupakan adalah kita bertanya tentang kualitas tidurnya. Karena orang-orang yang mengalami mual, pingsan, atau pusing pasca bekam itu biasanya orang-orang yang kualitas tidurnya kurang. Timbul pertanyaan, tidur yang bagus sebelum bekam itu berapa jam? Nah, para dokter menyampaikan bahwa tidur yang paling bagus itu sebelum kita dibekam itu adalah 7-8 jam. Jadi dengan tidur kualitas bagus ini, maka tubuh akan lebih siap ketika akan dibekam. Oleh karenanya, satu hal yang tidak boleh dilupa sebelum melakukan bekam adalah bertanya tentang kualitas tidur. Bapak, Ibu, semalam tidur jam berapa? Kalau pasiennya bilang, semalam saya tidur jam 11, bangunnya jam berapa, Pak? Bangunnya jam 3, kemudian nggak bisa tidur lagi. Oh, kalau kayak gitu jangan dilakukan bekam. Kapan bekamnya? Pagi diminta dia untuk waktu duha dia tidur, menjelang duhur, pasca duhurnya dibekam. Itu boleh. Tapi kalau pasien bilang, saya tidur jam 9, kemudian saya bangun jam 4 subuh, pembekaman di waktu pagi insya Allah aman. Karena kualitas tidurnya insya Allah cukup. Kalau pasien bilang, Bapak, saya semalam tidur jam 2 pagi, bangunnya jam 4, bangun udah nggak bisa tidur lagi. Bagaimana saya bekamnya besok nih? Nah, sarankan pasien ini untuk tidur dulu di waktu duhanya. Jadi sholat duha, jam 10 dia tidur sampai duhur, kemudian dievaluasi setelah duhur, apakah ini pasiennya layak untuk dibekam atau tidak. Nah, rata-rata orang yang kualitas tidurnya kurang, pasca bekam tidak nyaman badannya. Oleh karenanya jangan sampai lupa, ini menjadi bagian yang harus ditanya. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan sebelum melakukan bekam adalah pasien kita itu takut atau tidak. Jadi kalau pasien kita takut, sebaiknya dihindari atau sebaiknya dinasehati atau sebaiknya diarahkan untuk pembekaman dengan cara bertahap. Rata-rata pasien dengan kondisi takut ini pasca bekamnya tidak enak badannya. Atau yang lebih fatal lagi, kalau pasien itu takut, dalam hal ini takut darah, jadi kawan-kawan jangan menunjukkan darah bekam itu yang menggumpal itu langsung ke hadapan dia. Apa yang terjadi? Rata-rata pasien kita ketika melihat darah yang ditampilkan di depannya, dalam kondisi mungkin dia tidak begitu siap untuk melihatnya, langsung timbul mual, pusing, pengen muntah, bisa juga kadang hilang kesadaran. Nah, ini menjadi aspek yang sangat penting ditanya di awal, Bapak kalau lihat darah Bapak takut atau tidak. Kalau dianya takut, maka jangan ditunjukkan darahnya. Gitu. Sehingga aspek ini perlu diperhatikan sebelum melakukan pembekaman. Berikutnya, periksa nadinya. Jadi kadang-kadang ini merupakan hal yang sepele ya, tapi menentukan juga. Pengobat tradisional itu dilarang menggunakan alat-alat kedokteran. Kita tidak boleh ya secara hukum nasional ini kita tidak boleh menggunakan tensi untuk mengukur tensi karena kita pengobat tradisional kompetensinya tidak boleh menggunakan alat-alat kesehatan ini. Terus bagaimana kalau kita pengen mengetahui apakah pasien kita ini layak atau tidak? Caranya adalah dengan mengukur nadi. Pertanyaannya, nadi yang bagaimana yang layak untuk dibekam? Nah, kawan-kawan, sebelum melakukan pembekaman, kalau para medis bolehlah dia mengukur tensinya dengan alat yang sudah ditetapkan. Tapi kalau kita tradisional, cukup dengan mengukur nadi, menghitung nadinya. Nadi yang ada di lengan sini, dihitung per menit. Nadi yang paling ideal untuk pasien dibekam itu adalah nadi dengan 80 ketukan per menit. Dihitung saja per menit ada berapa kali ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, sampai batas 1 menit kira-kira berapa. Kalau 1 menit
nadi pasien kita itu 80, 85, 90 itu nadi yang insya Allah aman. Pasien ini akan aman ketika dibekam. 75 masih oke, 70 sudah mulai dikurangi jumlah kopnya. 65 makin dikurangi kopnya. Kalau nadinya 100, maka pasien diminta untuk istirahat dulu, minum minum air hangat dengan madu dulu. Nanti begitu 10 menit, 15 menit lakukan pembekaman dimulai dari pinggang, kemudian lakukan tambah lagi ke atas pelan-pelan. Jadi jangan langsung membekam dengan jumlah yang banyak kalau pasien kita nadinya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Indikator yang paling ideal adalah nadinya 80 sampai 85. Kemudian pasien yang dehidrasi, kalau sudah dilihat pasien itu dehidrasi, sebaiknya dihentikan pembekaman. Atau misalnya kelihatan masih segar tapi pasien ini bolak-balik ke belakang, diare. Maka langkah yang dilakukan adalah menunda bekam. Itu artinya kita sebagai seorang pembekam harus bertanya ini, bertanya itu, mengetahui ini, mengetahui itu, bagaimana kondisi pasien kita ini layak atau tidak. Itu hal yang sangat penting. Berikutnya, kelelahan. Kalau kelelahan mungkin mudah kita perhatikan ya. Jadi seseorang ketika kelihatan sudah lelah, maka apa yang harus dilakukan kalau kondisinya bekamnya bisa ditunda, sebaiknya ditunda. Tapi kalau dia memaksa, misalnya Pak, tolonglah saya ini sudah jauh-jauh datang ke sini, pengen bekam kok, nggak boleh, menurut Bapak saya capek, tapi enggak loh Pak. Kan kita yang paling tahu tentang kondisinya. Kalau ini terjadi, ada permintaan yang mendesak oleh pasien, maka pembekaman yang Bapak Ibu lakukan itu tidak boleh pembekaman dengan jumlah kop yang banyak. Bekam saja dengan jumlah kop yang terbatas, misalnya di kahil, kemudian di bahu, kanan kiri, itu cukup dulu. Sambil dalam kondisi berbaring. Jangan duduk. Kalau duduk itu bisa menimbulkan efek yang kurang baik bagi pasien pasca dibekam. Berikutnya, hal yang tidak kalah penting adalah ketika pasien dalam kondisi kenyang. Seorang terapis bekam, dia tidak boleh sampai lalai. Tidak boleh lalai bertanya, Bapak dalam kondisi kenyang atau tidak. Karena kondisi kenyang atau tidak ini kita tidak tahu kecuali kita tanya. Nah, kalau pasien menyampaikan bahwa saya baru saja makan, Pak, boleh nggak dibekam? Kita harus tanya berikutnya, Bapak habis makan ini kenyang banget atau tidak? Kalau beliau menyatakan bahwa ini saya agak kenyang, berarti ditunda. Ditunda berapa menit? Sekitar 60 menit atau sekitar 1 jam yang paling ideal ya, 1 jam. Kemudian lakukan pembekaman dengan jumlah kop yang jangan terlalu banyak. Lain halnya kalau pasien kita itu dalam kondisi setelah makan tapi tidak kenyang, itu boleh dibekam dalam kondisi kop yang banyak. Tapi kop yang banyak ini pun harus selalu perhatikan pada daerah di belakang perutnya, itu tekanan kop yang diberikan jangan terlalu kuat, sehingga tidak memberikan beban yang besar pada saraf di daerah perutnya. Kemudian kebalikannya, jadi kalau tadi kekenyangan, ada juga yang memberikan dampak negatif pada pasien itu, yakni kelaparan. Jadi sebelum kita melakukan bekam, tanya dulu, kalau Bapak dalam kondisi lapar, itu pun tidak boleh dibekam. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita menyiapkan minuman manis, hangat, manisnya yang paling ideal pakai madu, atau pasien disarankan konsumsi kurma, kurang lebih 5-7 butir, tunggu 5-10 menit baru dibekam. Itu lebih nyaman bagi pasien daripada mengkonsumsi misalnya hanya roti misalnya. Tapi kalau kurma jauh lebih ideal, kemudian diminumkan air hangat dicampur madu dan setelahnya dilakukan pembekaman. Itu kalau kita jumpai pasien kita dalam kondisi lapar. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita memaksa harus membekam pasien? Rata-rata pasien mual, kemudian pusing. Pasca bekamnya badan jadi tidak enak. Oleh karenanya, itu menjadi indikator yang kesekian yang harus ditanya, yakni Bapak kekenyangan atau
Bapak dalam kondisi lapar. Nah, kemudian ini hal yang tidak kalah penting juga. Seseorang terapis harus mampu menganalisa bahwa area yang akan dibekam itu ada benjolan tumornya atau tidak. Dia harus bisa membedakan, oh ini benjolan ini adalah otot ya, otot yang biasa, oh ini tumor, oh ini kanker, oh ini kista, dan lain-lain. Oleh karenanya, sebelum dilakukan pembekaman, salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang terapis bekam adalah dia sanggup menganalisa ini area-area yang dibekam ini, dilihat dulu. Kalau dilihat tidak nampak, diraba, ditekan. Kalau ada benjolan, maka segera disimpulkan, oh kita harus bergeser, tidak boleh tepat di situ. Jadi kalau kawan-kawan menjumpai area yang ada benjolan seperti ini, ketika kita tempatkan kop kita ternyata persis di area sini, maka mau tidak mau harus digeser di bawahnya. Boleh. Atau pada area sebelah sini, atau di atasnya. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti ini, sebaiknya dikombin. Jadi, dengan apa kombinnya? Dengan obat herbal. Obat herbal dioles atau obat herbal yang diminum. Supaya proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Ini kasus-kasus tumor misalnya. Misalnya kita ingin membekam seseorang dengan keluhan kaku leher. Titik yang paling utama untuk orang-orang yang kaku leher ini adalah di afdain, di dua urat lehernya. Ternyata di dua urat leher itu ada tumornya, sehingga dibekam tidak bisa. Terus bagaimana? Ya mau tidak mau, kopnya harus dipindah, jangan dibekam pada area tumornya, tapi di bawahnya boleh, atau di bawahnya lagi lebih boleh lagi. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian alergi, ini menjadi catatan penting buat kawan-kawan semuanya. Saya pernah berjumpa dengan salah satu pasien yang komplain karena asbab dari alergi. Ini baru kejadian ya, belum lama ya. Jadi dari sekian banyak pasien, dari sekian banyak kawan-kawan yang praktek, baru sekali ini saya jumpai bahwa ada pasien yang alergi logam. Apa dampaknya? Dampaknya adalah pada saat dia pasca bekam sudah selesai, lukanya itu tidak kering-kering. Darahnya berhenti, tapi lukanya tidak kering-kering. Sampai hampir 15 hari. Gitu. Ketika 10 hari terjadi, sempat kontak, kemudian berlalu, kemudian akhirnya kita kunjungi pasien ini dan kita coba analisis. Ini yang salah terapisnya dalam melaksanakan bekam, apakah tidak steril, alat yang digunakan sesuai atau tidak, minyak yang digunakan apakah terkontaminasi atau tidak. Setelah kita analisis sana-sini, ternyata pasien itu mengalami alergi. Alerginya alergi apa? Alergi logam. Jadi karena terapisnya menggunakan lensing, di ujungnya itu kan menggunakan logam itu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu pasiennya mengalami luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, setelah diketahui, barulah diberikan obat anti alergi, besoknya langsung kering, Masya Allah. Nah, kawan-kawan sekalian, sebagai catatan, padahal pasien ini sudah sering bekam, kita kan tanya, Bapak udah berapa kali bekam ini? Kita udah sering, Pak. Loh, kok bisa? Dulu-dulunya waktu bekam, lukanya cepat kering nggak? Dia bilang cepat, Pak. Paling besoknya, 2 harinya sudah kering, sudah biasa lagi. Tapi ini aneh nih, Pak. Kenapa habis bekam kok sudah 10 hari nggak kering-kering? Akhirnya kita tanya, Bapak waktu bekam sebelumnya itu di waktu siang, pagi, atau malam? Dia bilang, biasanya saya bekamnya itu waktu pagi di hari libur biasanya. Tapi karena badan saya nggak enak, ini baru nih Pak sekali ini saya bekam di sore hari, saya pulang kantor, badan nggak enak, langsung saya bekam. Kok tiba-tiba pasca bekam itu lukanya tidak kering? Oh, akhirnya kita mengambil kesimpulan, oh asbab ini. Jadi untuk orang-orang yang memiliki alergi yang tipe seperti ini, yang harus dibekamnya itu jangan dalam kondisi dia lelah, tapi bekamlah dia dalam kondisi dia segar bugar waktu pagi. Pengalamannya sudah berulang-ulang bekam di waktu pagi tidak apa-apa. Tapi ketika dia bekam dalam kondisi dia lelah, imunitasnya tidak siap, imunitasnya sangat lemah, terjadilah reaksi alergi. Nah, ini sebagai catatan kalau pasien kita
memiliki alergi logam, ya kita bekamnya di waktu pagi dalam kondisi dia segar bugar. Bagaimana kita bisa tahu dia alergi logam atau tidak? Ya ditanya, Bapak kalau kena luka dari logam, lukanya cepat kering nggak Pak? Kalau dia bilang, Insya Allah Pak cepat kering, aman berarti. Kalau dia bilang, Pak saya kalau kena luka, ini lama sekali sembuhnya. Bapak ada diabetes nggak? Nggak ada tuh, kadar gula saya rendah. Tapi kok ini lama kering ya? Nah, mungkin saja dia alergi logam. Oleh karenanya itu menjadi indikator yang harus ditanya sebelum kita melakukan pembekaman. Kemudian bagi pasien kita yang wanita, nih ibu-ibu nih, ketika pasien wanita datang pada kita, yang terpikir ke kita pertama, hal yang penting yang tidak boleh dilupa adalah bertanya tentang kondisi kehamilannya. Ibu hamil atau tidak? Karena wanita dengan kondisi kehamilan 1 bulan kadang-kadang tidak kelihatan, tidak diketahui. Hamil dalam kondisi 2 minggu tidak ketahui. Oleh karenanya setiap wanita yang dibekam, sebelum dibekam itu ditanya, Ibu, kalau dalam minggu ini haidnya terlambat atau tidak? Kita tanya, Ibu hamil nggak? Nggak tahu. Haidnya terlambat nggak? Kayaknya terlambat. Berapa lama? Udah 2 minggu nggak haid nih. Nggak biasanya. Oh, kalau gitu sebelum dilakukan pembekaman harus dilakukan pemeriksaan pakai alat tes kehamilan. Kalau dilihat, oh ternyata positif, maka ambil langkah hanya boleh dibekam dalam kondisi pasiennya stabil, kondisi fit dengan jumlah titik yang sangat terbatas itu pada area atas saja. Kalau pada area belakang perut dilarang, pada area pinggang dilarang, pada area kaki dilarang. Karena sebagian para peneliti mengatakan, sebagian para ahli mengatakan, pembekaman pada wanita hamil di belakang perutnya, di area pinggangnya, itu memberikan dampak risiko terhadap kontraksi rahimnya, sehingga kurang bagus nanti pada janinnya. Itu yang pertama. Jadi seorang wanita sebelum dilakukan pembekaman, terapisnya harus selalu bertanya, Ibu dalam kondisi hamil atau tidak. Kalau ragu, maka dilakukan pemeriksaan dengan alat tes. Kemudian yang kedua, ditanya Ibu dalam kondisi haid atau tidak. Kalau dia bertanya, enggak, saya lagi enggak haid, aman, bekam saja. Kalau dia bertanya, iya, saya lagi haid. Pertanyaannya nyambung yang kedua. Haidnya darahnya banyak atau sedikit? Kalau dia bilang, enggak Pak, enggak Bu, darahnya sedikit. Kalau darahnya sedikit, maka lakukan pembekaman dengan kop banyak, tidak masalah. Tapi kalau pasien mengatakan bahwa haidnya banyak, maka boleh dibekam, hanya saja kopnya dibatasi. Berapa jumlahnya ya tergantung dengan kondisinya. Jadi yang paling aman titik pada kahil, kemudian pada bahu, kemudian pada di bawahnya. Jadi paling tidak 3 atau 5 saja sudah cukup. Jangan terlalu banyak. Itu pada pasien-pasien yang dalam kondisi haid dengan jumlah darah yang banyak. Tapi kalau darah sedikit silakan. Kemudian jangan membekam yang tidak memahami tentang aspek-aspek penanganan kegawat darurat. Kawan-kawan yang sedang melakukan atau yang akan melaksanakan bekam harus tahu persis hal-hal apa saja yang masuk ranah kegawat daruratan dalam aspek bekam itu. Yang paling banyak terjadi itu adalah pasien mengalami keloid. Jadi keloid ini bukan kegawat daruratan, tapi keloid ini merupakan aspek yang bisa berdampak terhadap merubahnya kulit menjadi rusak ya, tidak mulus lagi, bekas-bekas sayatan masih banyak dan lain-lain. Sehingga apa yang harus dilakukan kalau pasien ini memiliki potensi keloid? Saya ajarkan teknik pelukaannya. Kalau kawan-kawan menggunakan alat pisau atau bisturi, pelukaan yang paling umum itu dilakukan adalah lurus. Nah, kelihatan enggak nih? Nah, tutup background ya, nggak kelihatan ya. Jangan dilakukan lurus, karena kalau dilakukan pelukaan lurus, maka
pasca sayatan itu dia akan terbuka, lurus begini, terbuka. Oleh karenanya, untuk amannya, pelukaan itu dilakukan agak miring. Sayatannya miring. Gitu. Pelukaan dengan jarum lensing pun sama, miring. Untuk menghindari terjadinya luka yang menganga. Walaupun kecil, tapi itu berpotensi bisa kalau orang itu berpotensi keloid, dia bisa keloid. Nah, yang kedua, kalau kita tahu bahwa pasien ini ada potensi keloid, maka lakukanlah pemijatan yang sedikit lama, agak lama, pada area yang akan dibekam menggunakan minyak zaitun dicampur dengan minyak atsiri. Minyak zaitun dengan minyak atsiri. Nah, kedua minyak ini memberikan efek kepada orang-orang yang berpotensi terjadinya keloid pada area yang luka itu menjadi tidak keloid. Atau kalau tidak ada minyak atsiri, pakai Centella asiatica. Jadi cari Centella asiatica segar, kemudian di blender bersama dengan zaitun, kemudian dioleskan pada area yang dibekam, dioleskan agak sedikit lama, 5-7 menit, kemudian dilakukan pembekaman. Nah, aspek kegawat daruratan yang perlu diketahui oleh kawan-kawan sekalian dan bagaimana cara mengatasinya itu lebih pada aspek kegawat daruratan yang mungkin terjadi yang membahayakan jiwanya. Misalnya, ketika dibekam pasien hilang kesadaran, ketika dibekam pasien mengalami muntah-muntah yang luar biasa, ketika dibekam pasien mengalami kejang. Nah, ketika pasien setelah dibekam tiba-tiba tanpa kita ketahui dia muntah, apa yang harus dilakukan? Itu kita harus tahu. Kalau dia kejang, apa yang harus dilakukan? Kalau dia hilang kesadaran, apa yang harus kita lakukan? Itu yang harus diketahui sebelum seseorang melakukan pembekaman. Karena ada tipikal dari beberapa pasien kita itu bersifat tertutup. Ketika ditanya, dia proteksi. Kita tanya bagaimana tidur semalam, dia bilang tidur saya cukup Pak, tidur jam 9, bangun jam 5. Analisa kita sebenarnya itu tidur yang cukup, tapi ternyata dia menutup-nutupi. Dia tidurnya jam 2, bangun jam 4, tidur jam 2, bangun jam 3, paginya minta dibekam. Apa yang terjadi? Pasca bekam bisa pusing, pasca bekam dia bisa muntah, pasca bekam dia bisa menggigil. Oleh karenanya, melihat aspek-aspek ini, maka seseorang pembekam harus mengetahui cara bagaimana mengatasi kalau ini terjadi. Itu ya. Jadi hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang terapis bekam sebelum melakukan pembekaman itu sangat banyak tadi. Dari awal sampai aspek tentang kegawat daruratan. Kemudian, seseorang sebelum melakukan pembekaman dia harus memiliki kompetensi yang penuh tentang penguasaan alat. Jadi alat ini terbuat dari apa, fungsinya apa, cara makainya bagaimana. Kemudian kalau misalnya alat ini treble apa harus dilakukan. Kemudian alat yang digunakan harus besar atau kecil, itu semua harus dikuasai penuh baru seseorang melakukan pembekaman. Karena ada beberapa kita jumpai juga bahwa ada seorang membekam, pasiennya badannya kecil, kopnya besar-besar. Nah, itu tidak simetris namanya. Atau pasiennya badannya besar, kopnya kecil-kecil. Nah, ini tentunya akan memberikan dampak yang kurang maksimal jadinya. Nah, kompetensi dalam penggunaan alat ini menjadi kompetensi dasar yang harus dikuasai, dimengerti sebelum melakukan pembekaman. Tujuannya apa? Tujuannya agar khasiat yang didapat dari proses pembekaman itu menjadi lebih maksimal. Kemudian seorang pembekam pun harus tahu tentang APD ya, alat atau tentang apa istilahnya, perlengkapan yang perlu digunakan oleh seorang pembekam, mulai dari sarung tangan, masker, kemudian apron, tutup kepala, kacamata, kalau sekarang pakai facial dan segala macam. Itu merupakan alat-alat standar yang harus dikuasai oleh seorang terapis bekam dan harus digunakan pada saat pembekaman. Bagaimana cara pakainya, kemudian kapan dia harus memakai,
kapan melepasnya, kapan harus diganti, itu merupakan pengetahuan dasar, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seseorang pembekam sebelum dia melakukan pembekaman. Jangan sampai dia menggunakan sarung tangan yang sama untuk memijat, kemudian sarung tangan yang sama untuk melukai, sarung tangan yang sama untuk membersihkan darah, dan lain-lain. Itu menjadi hal yang keliru jadinya. Oleh karenanya, penguasaan penggunaan alat, cara pemakaiannya, kapan dipakai, kapan harus diganti, itu merupakan hal yang penting yang harus dikuasai sebelum dia melakukan pembekaman. Selanjutnya, seorang pembekam juga harus tahu tentang titiknya. Dalam pembekaman itu, kawan-kawan sekalian, ada titik utama, ada titik tambahan. Kapan kita membekam dengan jumlah titik yang banyak, kapan kita membekam dengan jumlah titik yang sedikit. Ini juga harus diketahui, tidak semua orang bisa dibekam dengan jumlah titik yang banyak, tidak semua orang efektif dibekam dengan jumlah titik yang sedikit. Oleh karenanya, kompetensi dasar tambahan lainnya adalah seorang terapis bekam harus tahu menempatkan bahwa oh pasien ini titiknya harus banyak, oh pasien ini titiknya tidak boleh banyak. Nah, apa dasarnya yang mungkin perlu kita ketahui? Yang pertama, kalau kita jumpai pasien kita kualitas istirahatnya, tidurnya kurang bagus, maka penempatan titik sebaiknya jangan terlalu banyak. Tadi ya. Yang kedua, misalnya pasien kita dalam kondisi haidnya banyak, ya berarti kopnya jangan terlalu banyak. Disederhanakan saja. Atau contoh lain, kalau pasien kita dalam kondisi masih pertama, masih takut-takut, masih ragu, maka bekamlah dengan kondisi titik yang sederhana, jangan terlalu banyak. Nah, timbul pertanyaan lanjutan, di mana titik yang paling utama yang harus kita ambil untuk pembekaman? Jawabannya adalah tergantung keluhan pasien itu keluhannya apa. Misal contoh, datang seseorang dengan keluhan sakit pinggang. Sakit pinggang ini setelah kita analisa ternyata karena faktor kebiasaan kerja, duduk atau jongkok dalam jangka lama akibatnya sering sakit pinggang. Atau mungkin karena kurang minum sehingga sering sakit pinggang. Apa yang harus dilakukan? Penempatan titik yang utama pada pasien ini adalah pada area pinggangnya. Bukan pada area kepala, bukan pada area kaki, tapi pada area yang keluhan utamanya. Yang kedua, kawan-kawan harus punya kompetensi untuk menganalisa penyakitnya. Misal contoh, ada pasien sering mengalami sakit perut ya. Sakit perut ini setelah dianalisa ternyata pasien mengalami alergi misalnya. Alergi apa? Alergi terhadap bau-bauan tertentu lah misalnya. Ketika mencium bau itu tiba-tiba mual. Kemudian sakit perut, muntah dan segala macam. Maka pembekaman yang diarahkan pada kasus-kasus ini adalah pembekaman yang diarahkan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara umum. Nah, titiknya mana? Titik-titik sunnah yang kita ambil. Nggak perlu semuanya, nggak perlu tangan, nggak perlu ini. Tapi titik-titik sunnah saja, yakni pada area al-wari, kemudian az-zahr, kemudian kahil, kalau bisa ya di akhdain. Itu sudah cukup sebenarnya. Atau contoh lain, kita jumpai pasien dalam kondisi sering batuk-batuk. Kita tahu bahwa kalau orang batuk-batuk, itu berarti yang terganggu adalah organ paru-parunya. Organ paru-paru ada di mana? Organ paru-paru ada di dada. Oh, kalau gitu pembekaman yang utama pada pasien yang gangguan paru-paru adalah di area dada. Gitu. Kenapa demikian? Karena pembekaman yang diarahkan pada organ yang terganggu, titik yang dekat pada organ terganggu itu adalah titik yang paling utama untuk mengaktifasi, untuk memperbaiki organ yang terganggu. Gitu. Nah, bagaimana dengan titik-titik yang ada di al-warid, di pinggang, di pinggul, kemudian mungkin di betis dan lain-lain, itu titik tambahan. Tapi titik utamanya adalah titik yang mengarah pada keluhan utamanya. Kalau dia batuk, ya lebih utama pada area belakang dadanya atau sekitar belikat. Kalau dia mengalami gangguan
sakit mah misalnya, atau GERD misalnya, berarti titik yang paling utama titik pada area belakang perutnya. Kalau dia sakit pinggang, berarti area pinggangnya. Kalau dia mengalami gangguan seksual, ya berarti area pinggangnya dan alwaritnya di pinggul. Itu kira-kira. Jadi seorang pembekam, kompetensi lainnya dia harus mengenal penyakit, kemudian faktor penyebab sakitnya apa, gejalanya bagaimana, kemudian dia mengetahui dan dia harus bisa menempatkan titik yang benar berdasarkan keluhan yang dialami oleh pasien. Itu. Kemudian kompetensi lain yang harus dimiliki oleh seorang terapis bekam adalah mengerti tentang gejala penyakit, mengerti tentang faktor penyebab penyakit, mengerti tentang komplikasi penyakit itu mengarah kemana. Contoh misalnya, ini organ pankreas. Ketika organ pankreas ini terganggu, maka potensinya seseorang akan mengalami gangguan diabetes, misalnya kadar gula meningkat. Kalau orang kadar gulanya meningkat, kita 5 menit lagi ya. Oh ya, ketika kadar gulanya meningkat, yang terjadi adalah sering lemes, kemudian banyak kencing, sering lapar, dan lain-lain. Nah, ketika kita tahu bahwa oh ternyata pankreasnya ini yang terganggu nih orang ini, kita harus tahu bahwa pankreas ini letaknya di mana. Oh ternyata pankreas letaknya di sekitar perut, ya di sekitar perut. Berarti pembekaman yang paling utama titiknya adalah di sekitar perut bagian belakangnya, jadi belikat ke bawah sedikit, nah sekitar 2 jari 3 jari di bawah belikat. Kemudian ditambah 2 kop lagi. Begitu seterusnya. Jadi ketika kita tahu tentang penyakit, tentang penyebabnya, maka penempatan titik bekam itu menjadi mempermudah kita. Oleh karenanya kompetensi dalam memahami penyakit dan gejala-gejalanya perlu diketahui secara detail. Itu kira-kira kawan-kawan sekalian tentang hal-hal yang perlu dikuasai atau perlu dimengerti, perlu menjadi kompetensi kita sebelum kita melakukan pembekaman. Demikian Ustadz Hakimuddin, paparan yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mahendra atas paparannya yang sangat padat dengan keilmuan. Ini pasti akan sangat berguna buat teman-teman yang ada di daerah dan juga buat teman-teman yang ada ikut pada hari ini. Buat teman-teman sekalian, mohon maaf tadi saya ternyata log out ya, crash tadi komputernya. Jadi saya crash, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersimpan di komputer saya terhapus. Jadi Masya Allah. akan bagi teman-teman yang mau bertanya diulang kembali pertanyaannya, diketik di Q&A atau bisa juga di raise hand ya. Buat yang raise hand, saya akan buka mic-nya. Tapi tolong standby ya, karena nanti akan kita berikan akan kita berikan giliran untuk bertanya. Oke, kita lihat sekarang ada Pak Humaydi Idris ya. Saya akan berikan kesempatan untuk bertanya.